Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 24 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Moga Marpau. Kepada Bapak Moga, kami persilahkan. Selamat sore dan terima kasih. Judul renungan petang kita pada hari ini, tanggal 24 Juli tahun 2026, memberi dan menerima. Ayat inti kita terdapat dalam Matius 10 ayat yang ke-8, yang berbunyi, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Yesus berkata, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Ketika Roh Kudus membukakan kebenaran kepadamu, kau akan menyimpan pengalaman-pengalaman yang paling berharga dan akan rindu untuk menceritakan kepada orang lain hal-hal yang menghibur yang telah dinyatakan kepadamu. Ketika berhubungan dengan orang lain, engkau akan menyampaikan suatu pemikiran baru tentang karakter atau pekerjaan Kristus. Engkau akan memiliki suatu pernyataan baru tentang kasih-Nya yang penuh belas kasihan untuk dibagikan kepada mereka yang mengasihi Dia maupun yang belum mengasihi Dia. Hati yang pernah merasakan kasih Kristus akan terus berseru untuk minum lebih dalam lagi. Dan ketika engkau membagikan, engkau akan menerima dalam ukuran yang lebih kaya dan lebih berlimpah. Setiap pernyataan Allah kepada jiwa menambah kapasitas untuk mengenal dan mengasihi. Seruan terus-menerus dari hati adalah lebih lagi darimu. Dan selalu jawaban roh adalah jauh lebih banyak lagi. Kepada Yesus yang mengosongkan dirinya demi keselamatan manusia yang terhilang. Roh Kudus diberikan tanpa batas. Demikian juga itu akan diberikan kepada setiap pengikut Kristus ketika seluruh hati diserahkan untuk tempat kediamannya. Tuhan sendiri telah memberi perintah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Dan perintah ini juga adalah janji akan penggenapannya. Adalah kehendak Bapa bahwa dalam Kristus seluruh kepenuhan berdiam, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayatnya yang ke-10. Semakin banyak roh Allah dan kasih karunia-Nya masuk ke dalam pengalaman harian kita, semakin sedikit pertentangan yang ada, semakin besar kebahagiaan yang kita miliki, dan semakin banyak pula yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Kristus adalah pusat yang besar, sumber segala kekuatan. Orang yang paling cerdas dan paling rohani pun hanya dapat memberi sejauh ia menerima. Dari dirinya sendiri ia tidak dapat menyediakan apapun untuk kebutuhan jiwa. Kita hanya dapat memberikan apa yang kita terima dari Kristus. Dan kita hanya dapat menerima sejauh kita membagikannya kepada orang lain. Saat kita terus memberi, kita terus menerima. Dan semakin banyak kita memberi,
semakin banyak pula kita akan menerima. Dengan demikian, kita dapat terus-menerus percaya, bersandar, menerima, dan membagikan. Sekian bacaan renungan kita pada petang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Moga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada malam ini kita akan merenungkan satu prinsip kerajaan Allah yang sering bertolak belakang dengan cara berpikir manusia. Dunia berkata, kalau ingin memiliki lebih banyak, simpanlah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau ingin menerima lebih banyak, belajarlah memberi. Yesus mengatakan dalam ayat inti renungan malam ini, di dalam Matius 10 ayat 8, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah, keselamatan, pengampunan, damai, kasih, pengharapan, bahkan kehidupan itu sendiri. Semua kita terima bukan karena jasa kita, melainkan karena kasih karunia-Nya. Karena kita telah menerima dengan cuma-cuma, Allah memanggil kita untuk menjadi saluran berkat yang mengalir bagi orang lain. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan air itu menjadi kolam yang diam. Ia berkata menjadi mata air. Mata air selalu mengalir. Demikian juga kehidupan orang percaya. Kasih Allah tidak dimaksudkan berhenti pada kita. Damai dan berkat yang kita terima bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Penghiburan yang Allah berikan saat kita menghadapi pencobaan bukan hanya untuk kita simpan. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 berkata, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Apa artinya perkataan Rasul Paulus ini? Artinya, setiap pengalaman bersama Allah memiliki tujuan yang lebih besar. Allah ingin memakai pengalaman itu untuk menguatkan orang lain. Mungkin kita pernah mengalami sakit, kehilangan, kegagalan, atau pergumulan. Setelah Tuhan menolong kita melewatinya, pengalaman itu menjadi kesaksian yang dapat menghidupkan iman orang lain. Berkat Allah tidak berhenti pada kita. Berkat itu mengalir melalui kita. Renungan malam ini mengatakan bahwa ketika kita membagikan apa yang kita terima dari Kristus, kita justru menerima dalam ukuran yang lebih kaya. Ini adalah prinsip rohani yang luar biasa. Dunia berkata, semakin memberi, semakin berkurang. Tetapi kerajaan Allah berkata, semakin memberi, semakin diperkaya. Raja Sulaiman di dalam Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Lukas 6 ayat 38. Prinsip ini bukan hanya berbicara mengenai materi. Kita memberi kasih, Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih yang lebih besar. Kita memberi pengampunan, Tuhan memenuhi hati kita dengan damai. Kita memberi waktu untuk melayani,
Tuhan memberi sukacita yang tidak dapat dibeli oleh apapun. Semakin kita menjadi saluran kasih, semakin Allah memperbesar kapasitas hati kita untuk menerima kasih-Nya. Renungan ini juga mengingatkan bahwa Kristus menerima Roh Kudus tanpa batas dan Tuhan ingin memenuhi setiap orang percaya dengan Roh-Nya. Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Ini bukan sekedar anjuran, melainkan kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Mengapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus setiap hari? Karena kita tidak mampu mengasihi dengan kekuatan sendiri, tidak mampu mengampuni dengan kekuatan sendiri, tidak mampu melayani dengan setia melalui kekuatan sendiri. Semuanya berasal dari Roh Allah. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Allah setiap hari, Roh Kudus memenuhi hati kita, mengubah karakter kita, memberi hikmat dalam perkataan kita, dan memakai kita menjadi berkat. Semakin penuh Roh Allah, semakin sedikit pertengkaran, semakin sedikit ego, semakin banyak sukacita, semakin besar kerinduan untuk melayani. Itulah yang juga ditegaskan dalam renungan malam ini. Di bagian terakhir renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 213, paragraf 5 mengatakan, "Kita hanya dapat memberikan apa yang kita terima dari Kristus, dan kita hanya dapat menerima sejauh kita membagikannya kepada orang lain. Saat kita terus memberi, kita terus menerima, dan semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita akan menerima. Dengan demikian, kita dapat terus-menerus percaya, bersandar, menerima, dan membagikan." Pelayanan bukan tentang kemampuan manusia, bukan soal kepandaian berbicara, bukan sekedar pengalaman. Pelayanan adalah limpahan hubungan kita dengan Kristus. Kristus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Ranting tidak menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Buah muncul karena ranting tetap melekat pada pokok anggur. Begitu juga kita. Kalau hubungan kita dengan Kristus kuat melalui doa, pembacaan firman, dan penyerahan diri setiap hari, maka kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan sukacita akan mengalir secara alami. Tetapi jika kita jauh dari Kristus, kita akan cepat lelah, mudah kecewa, dan kehilangan sukacita dalam melayani. Karena itu, prioritas utama orang percaya bukan hanya bekerja untuk Yesus, melainkan tinggal di dalam Yesus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini mengajak kita menghidupi sebuah siklus rohani yang indah. Datang kepada Kristus, terima kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya, kita dipenuhi Roh-Nya yang kudus, bagikan kasih-Nya kepada orang lain, kembali datang kepada Kristus untuk dipenuhi lagi. Selama siklus itu terus berlangsung, hidup kita tidak akan menjadi kering. Sebaliknya, kita akan terus bertumbuh, terus dipenuhi, dan terus menjadi saluran berkat. Seperti yang dikatakan dalam renungan malam ini. Saat kita terus memberi, kita terus menerima, dan semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita akan menerima. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Kristus adalah sumber yang tidak pernah habis. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami menjadi mata air yang terus mengalir.
bukan kolam yang menahan berkat. Dan ketika kami memberi dengan tulus, kami akan mengalami bahwa Allah terus memenuhi hidup kami dengan kasih, sukacita, berkat, dan Roh Yesus Kristus. Semakin banyak kami memberi, semakin banyak kami menerima. Dan banyak jiwa yang dipenuhi kasih, sukacita, berkat, dan Roh Yesus Kristus serta bertobat kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.